Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mau belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan daripada pelajaran kami dari Sabda Sadik pada hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan belajar dari Sabda Sadik yang bertema Roh Kudus sudah dijanjikan bagi semua orang percaya. Hagai 2 ayat yang kelima berkata, "Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Pelajaran Sabda Sadik kita pada pagi hari ini, kita akan belajar dari ayat ini. Kalau di dalam terjemahan lain mengatakan, "Sesuai dengan janji yang telah kuadakan kepadamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, jangan takut." Nah, ayat ini adalah sebuah peringatan untuk penguatan dari Tuhan kepada umatnya yang sedang menghadapi masa sulit. Dalam konteks kitab Hagai, bangsa Israel baru saja keluar dari pembuangan dan sedang membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Mereka merasa kecil, apalagi jika dibandingkan dengan kemegahan bait Allah yang pertama, yang membuat mereka pada saat itu adalah pembangunan yang mereka alami adalah membangun bait Allah kembali. Namun Tuhan mengingatkan mereka apa yang menjadi peringatan bagi mereka. Yang pertama adalah Dia adalah Allah yang setia pada janji-janjinya yang sama yang pernah Ia buat pada saat membawa mereka keluar dari Mesir. Dan juga ada yang mengingatkan mereka dari firman Tuhan ini, bahwa yang kedua adalah Roh-Nya tetap tinggal bersama-sama sebagai peneguhan bahwa mereka tidak sendirian. Kalau di dalam Hagai 2 ayat 6 berkata, "Rohku tetap bersama-sama dengan kamu seperti ketika kujanjikan kepada kamu keluar waktu saat kamu keluar dari Mesir. Jadi jangan takut." Ini adalah firman Tuhan yang menguatkan kita dan juga menguatkan kita pada saat-saat kita menghadapi masalah, pergumulan yang besar. Di sini Dia mengingatkan kita, Roh-Nya tetap tinggal bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kalau di Hagai 2 ayat 6 tadi mengingatkan kita bahwa Roh Tuhan tetap bersama dengan kita. Yang ketiga, perintahnya adalah jelas. Dikatakan, jangan takut, bukankah karena situasi mereka baik-baik saja, tetapi karena Allah ada bersama mereka. Kita jangan takut. Bukankah dalam situasi apa saja Allah tetap baik, tetap ada pada kita. Waktu keadaan kita baik-baik saja, waktu keadaan tidak baik, tetap Allah bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tampak lebih besar dari kemampuan kita, ayat ini mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa Allah menyertai kita. Dia juga adalah Allah yang Immanuel, yang bersama dengan kita. Dia menyertai di dalam setiap langkah kita. Pada saat itu ketika mereka melakukan pembangunan kembali bait suci, mereka merasa sendiri, merasa kecil,
merasa tidak berdaya. Tetapi kembali mereka diingatkan oleh Tuhan. Perintahnya begitu jelas, jangan takut. Kalau tadi di ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Yerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yoyadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut, sebab Dia Allah beserta kita. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah yang membuat kita sepertinya tidak mampu, bahwa masalah itu sepertinya lebih besar dari segala apa yang di hadapan kita, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar yang ada dalam kehidupan kita, yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Mari kita membangun bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Setiap langkah kita, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dalam situasi apapun, tidak mudah kita goyah karena ada selalu beserta dengan kita. Pembangunan kembali baik secara fisik perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah kita, baik spiritual kita, mungkin tidak mudah, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita tetap bisa menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Pasti kita bisa. Ingat, Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua, Roh-Nya tetap tinggal bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Yang ketiga, perintahnya jelas, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Tuhan selalu beserta kita. Apapun yang dihadapkan dalam hidup kita, percayalah bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus yang sudah dijanjikan, itu kita nikmati, kita miliki, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah pada Tuhan dan jangan takut. Tuhan beserta kita. Immanuel bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, cukup sampai di sini. Sahabat Sadik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini bahwa Engkau baik. Engkau Allah yang luar biasa yang menguatkan kami. Engkau adalah Allah yang mengingatkan kepada kami bahwa perintah-Mu jelas dan janji-Mu iya dan amin. Kami adalah anak pilihan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami tidak perlu takut karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.